bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada sukacita pagi ini, amin? Men, Apa kabarnya pagi ini? luar biasa. Yes. Ya. Dan seperti biasa, di minggu pagi ini masih di suasana pandemik, kita ibadah di rumah dan itu tidak mengurangi kekusukan kita untuk kita boleh hadir menyembah nama Tuhan, amin? Amin. Kita sapa dulu kawan-kawan buat jemaat yang berbahagia, jemaat dari Moro. Halo, selamat pagi. Ya. Terus ada juga jemaat dari Kadoan. Kasih salam kawan. Halo. Ya. Berikutnya ada jemaat yang luar biasa dari Joyotakan. Selamat pagi. Mantap. Yang jauh juga dari Kingkang, Ibu Yana di sana. Halo. Ya, Pak Sarbini. Ya. Terus dan juga ada Ibu Ita dan Bapak Marsono di Ngerantan. Halo, apa kabar? Luar biasa pastinya di sana. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Kudus, katakan sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Tinggikan
dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, katakan Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Dia Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan mengangkat tangan katakan dimuliakan, dimuliakan, haleluya, ditinggikan. Kau yang layak terima Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan Kau Rajaku Bapa, Kau Rajaku yang berkata, Kau yang berkuasa, haleluya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, dimuliakan, 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 ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Raja, haleluya, haleluya, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Kau Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan Kau Yesus, Kau Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Beri kemuliaan buat nama Tuhan, amin. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini Bapa, pagi yang luar biasa ini Tuhan. Jika Engkau telah turunkan, Kau berikan rahmat-Mu yang luar biasa, Kau berikan anugerah-Mu yang luar biasa juga Tuhan. Bahkan apa yang tak pernah kami pikirkan Bapa, Engkau tetap sediakan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak kami boleh merasakan pagi yang luar biasa ini, boleh menghadap kembali kepada Engkau Tuhan Yesus. Untuk kami berbincang dengan Engkau, boleh kami lebih dekat lagi dengan Engkau Bapa. Apapun suasananya, memang kondisinya seperti ini Bapa, tapi tidak, oh Tuhan Yesus, mematahkan setiap hati kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi Bapa, Engkau kuatkan setiap kami, jalinkan kuat setiap kami Bapa, walaupun kami terpisah Bapa, raga kami Tuhan Yesus setiap Jumat Bapa. Tapi kami percaya Bapa, lewat pasukan kami di rumah masing-masing Bapa, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan kuasa Tuhan turun bagi setiap jemaat-Mu yang menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan Yesus ibadah kami pagi ini secara online Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang urapi setiap kami Bapa, Tuhan yang pakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus, yang dalam melayani Bapa, terlebih nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Bapa. Dan juga Bapa, setiap jemaat Engkau urapi secara luar biasa Bapa di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Kebahagiaan, sukacita Engkau turunkan Bapa, sehingga kami Bapa
Sekali lagi boleh terbebas Bapak, pagi ini boleh merasakan damai daripada Engkau Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita? Masih? Amin? Amin. Amin. Yang kenceng lah kawan. Keluarga di rumah pasti semangat. Ada sukacita? Amin? Amin. Iya. Kasih tos dulu. Oh iya. Ya, pengen ya yang di rumah ya, sabar ya. Berdoa biar pandeminya cepat selesai, kita Amin. berkumpul kembali untuk memuji Yes. nama Tuhan. Gimana Pak Erang, Mas Erang? Bisa tepuk tangan Mas Erang? Damai, peace ya. Oke, cepat sembuh buat Mas Erang ya. Amin. Oke, buat keluarga di sana juga yang di kadoan ada Ibu Rahayu, keluarga. Halo. Semangat kita goyang bareng bersama teman-teman di sini ya. Pagi yang indah. Katakan hatiku percaya. Haleluya. Kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindung. Kita mau melompat buat nama Tuhan. Say. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Biarlah musik memuji nama Tuhan. Sebentar, yuk keluarga Jetakan, ada Ibu Triana, Ibu Rantini, Saudari Ervina. Yuk kita nyanyi bareng, pujikan. Yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun sekali lagi katakan ku mau selalu bersyukur. Goyangkan badan, say. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hey, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu bersama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
Shalom, selamat pagi. Setelah mendengarkan puji-pujian, saat hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon, biarlah Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, izinkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu jadi berkat pada pagi hari ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara ya semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Saat hari ini, jikalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah walaupun dibatasi oleh ruangan, jarak, dan waktu, tapi itu tidak membatasi kita untuk terus kita beribadah kepada Tuhan. Baik, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat hari ini tema khotbah saya pagi hari ini adalah rahasia diberkati Tuhan. Rahasia berkat Tuhan. Rahasia ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Siapa yang ingin diberkati oleh Tuhan, pasang telinga baik-baik. Ada beberapa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan. Saat hari ini Allah menyampaikan rahasia tentang kerajaan Allah, rahasia tentang hidup diberkati oleh Allah, dan Allah menyatakan kebenarannya melalui firman Tuhan pagi hari ini dalam sebuah perumpamaan. Apa tujuan Allah menyampaikan dalam sebuah perumpamaan? Mengapa tidak dikatakan secara langsung saja? Mengapa harus memakai sebuah perumpamaan?
Jawabnya adalah agar hanya orang yang mempunyai hikmat dari Allah yang bisa menangkap kebenaran firman Allah. Banyak orang sudah melihat, banyak orang mendengar tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti. Hanya orang-orang yang punya hikmatlah yang bisa menangkap isi dari setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Oleh sebab itu, saat hari ini, jikalau saudara semuanya ingin mendapatkan berkat, firman Tuhan katakan, hendaklah engkau mendengarkan. Mendengarkan apa kata firman Tuhan saat hari ini? Ada sebuah kebenaran dari firman Tuhan yang bisa kita terima saat hari ini. Kebenaran tentang tipe orang yang menanggapi tentang firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang seringkali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan sama sekali. Stuck, berdiri, berdiam di tempat atau berjalan di tempat. Mengapa? Mengapa tidak mengalami perubahan? Mengapa hanya biasa-biasa saja? Rahasia ini disampaikan oleh Tuhan. Rahasia itu Tuhan sampaikan. Rahasia kerajaan Allah. Rahasia yang datangnya dari Allah, yang disampaikan kepada manusia, kepada umatnya, orang-orang yang percaya saat hari ini. Adakah kita mau mendengar setiap kebenaran firman Tuhan? Ada 4 tipe orang setiap kali mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, membiarkan iblis merampas firman itu dari hati kita. Karena mengapa? Setiap kali firman Tuhan disampaikan, tidak fokus pada kebenaran firman Tuhan yang ia dengarkan. Ada saja yang ia perhatikan, sehingga firman itu dirampas dan tidak sampai ke dalam hati kita. Tipe yang kedua adalah membiarkan firman Tuhan itu layu, kering, dan akhirnya mati. Tidak menghasilkan apa-apa sama sekali. Tipe yang ketiga adalah firman itu hanya tipis saja. Ketika ada permasalahan, mudah goyah. Ketika ada persoalan, karena imannya yang tipis, imannya yang rapuh, imannya yang dangkal, maka firman itu berlalu begitu saja. Dan tipe yang keempat adalah mengizinkan firman itu singgah di dalam hatinya. Itu ibarat benih yang tumbuh di tanah yang subur. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa manfaat dari benih yang jatuh di tanah yang baik itu? Apa kedahsyatannya benih yang jatuh di tanah yang baik? Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-8, dikatakan di situ apa? Yang pertama, firman itu akan tumbuh subur. Yang kedua, firman itu akan menghasilkan buah. Berapa yang saudara inginkan Tuhan nyatakan dalam hidup kita? 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat akan berbuah dalam hidup kita. Asalkan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Banyak anak-anak Tuhan gagal di dalam hidupnya karena mengapa? Firman Tuhan hanya sebatas dia mengerti saja, hanya sebatas dia dengar saja, tetapi tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bisa ada mujizat? Tuhan menghendaki saudara semuanya mengalami mujizat. Amin. Mengalami mujizat.
Jangan hanya tahu mujizat, jangan hanya dengar mujizat, tetapi ingin mujizat itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Berapa mujizat yang ingin dinyatakan? Berapa kali? 30 kali, 60 kali, atau 100 kali mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita tatkala kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sejauh mana Bapak Ibu Saudara sekalian menanggapi kebenaran firman Tuhan? Itu hanya firman Tuhan biasa saja, atau sungguh-sungguh diubahkan hidupmu setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu? Itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan hidupmu. Tuhan merindukan totalitas penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Mari, setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu Saudara dengarkan, jangan abaikan. Itu adalah suara Tuhan. Itu adalah kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, yang dipersiapkan sedemikian rupa agar apa? Semua sidang jemaat diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Nabi Elisa, dia menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Maka Allah mendengarkan doa Elisa, dan hanya doa Elisa saja yang didengarkan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya rindu semua sidang jemaat mengalami mujizat itu. Tidak hanya pada zaman para nabi, saat ini pun kita bisa mengalami mujizat itu. Gereja kita bisa mengalami mujizat luar biasa. Tuhan berkarya di gereja kita. Mari bangun spiritualitas yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tidak hanya gedungnya yang megah saja, tetapi iman kita juga harus berkualitas di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Jangan hanya mau mendengar firman Tuhan saja, tetapi lakukanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah, yang tidak akan pernah layu daunnya, dan akan menghasilkan buah pada waktunya. Saudara yang terkasih, ingin mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, dan izinkan firman itu mengubah hidupmu menjadi hidup yang berkualitas, mengalami perubahan yang luar biasa. Saya merindukan dengan berubahnya gedung kita yang semakin megah, semakin hebat juga iman semua sidang jemaat di tempat ini. GSJA Batu Karang Joyotakan, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya gedung, tetapi semua sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita belajar tentang firman Tuhan itu dan lakukanlah firman itu siang dan malam. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Terimalah mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, termasuk dalam tipe apakah
Menurut kebenaran firman Tuhan yang kita dengar saat hari ini, saudara termasuk tipe yang mana? Mari, ketika kita ingin mengalami mujizat Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Setiap kebenaran firman Tuhan, maka itu yang akan membuat mujizat itu nyata dalam hidup kita. Kita akan pujikan sebuah pujian, masih ada mujizat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya ingin mengalami mujizat dari Tuhan. Mari mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, aku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Nikmatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada. Kita bersama-sama pujikan. Aku percaya ada. Amin, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya firman-Mu dahsyat. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu saat hari ini. Kami ingin mengalami mujizat itu dalam hidup kami. Kami tidak hanya ingin mendengar saja. Kami tidak hanya mengerti tentang mujizat-Mu, tetapi kami ingin mengalami mujizat itu Tuhan dalam hidup kami. Tidak hanya 30, 60, bahkan 100 kali mujizat terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa kuatkan dan teguhkan iman percaya kami di saat-saat sulit sekarang ini. Biarlah Tuhan terus tolong dan berkati kami sehingga kami betul-betul mengalami mujizat itu dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan saat hari ini, yang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan seluruh sidang jemaat-Mu saat hari ini. Yang mengalami persoalan Tuhan buka jalan keluar
Kami percaya Tuhan, Engkau memberi jalan keluar yang terbaik. Yang mengalami kesusahan Tuhan, Engkau Allahku yang Maha Kasih. Engkau akan memberikan penghiburan kepada semua sidang jemaat-Mu yang mengalami kesusahan saat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allahku yang luar biasa. Engkau Allahku yang dahsyat. Engkau terus memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau terus memberkati apa yang menjadi usaha-usaha mereka Tuhan, sehingga semua sidang jemaat-Mu dipenuhi, diberkati oleh Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu saat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kasih karunia yang daripada Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukan